Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, para tetangga saleh yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan kita Durusul Lughah, di mana terakhir kita sampai halaman 58 ya. Halaman 58 ya. Terakhir kita membahas tentang dhamir yang bergabung dengan isim, seperti itu ya. Jadi ada dhamir ana, dhamir anta, dhamir huwa dengan dhamir hiya. Saya, kamu laki-laki, dia laki-laki, dan dia perempuan. Ini kalau bertemu dengan dhamir, bagaimana urusannya? Misalkan qalamun tambah ana jadi apa? Qalami. Kemudian qalamun tambah anta jadi qalamuka, tambah huwa, qalamuhu diganti dengan hiya jadi qalamuha. Nah, kemarin terakhir kita minta untuk mengerjakan ini beberapa isim ya. Ada kitabun, sarirun, ismun, mindilun, ibnun, sayyaratun, miftahun, dan yadun. Betul? Sudah selesai? Selesai belum? Sampai yadun sudah dikerjakan? Hah? Sudah belum? Jonathan? Johan ya? Sudah? Sampai yadun? Sampai yadun? Sudah, mumtaz. Sekarang kita masuk ke tamrin yang ke-6, Iqra. Ya, li, laka, lahu, laha. Ini sudah tahu artinya semua ya. Jadi huruf lam itu salah satu huruf jar juga. Artinya apa? Kepemilikan. Berarti kalau li artinya milik saya, laka milikmu, lahu miliknya laki-laki, laha miliknya perempuan. Nah, apa bedanya dengan indi, indaka, indahu, dan indaha? Apa bedanya? Kalau indi apa? Untuk benda mati. Nah, kalau li yang kepemilikannya itu sesuatu yang hidup. Ya, di sini kan misalkan kita mau bertanya, apakah kamu memiliki mobil? Apa bahasa Arabnya? Mumtaz. A'indaka sayyaratun. Tapi kalau apakah kamu memiliki saudara? Alaka akhun. Jadi pakainya lam. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, coba kita baca ya. Dibaca bareng-bareng. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Artinya, saya memiliki satu saudari perempuan ya. Ukhtun wahidatun ini na'at man'ud ya. Ukhtun wahidatun. Ukhtun sebagai man'ud, na'atnya adalah wahidatun. Kalau ukhtunnya diganti akhun, maka bacanya gimana? Akhun wahidun, dihilangkan tak marbutahnya. Mumtaz, berarti sudah paham ya pelajaran na'at man'ud. Alaka akhun, alaka akhun, la mali akhun. Nah, kemarin kita bahas ma itu artinya apa? Tidak juga ya. La tidak, ma tidak. Tergantung konteks. Nah, di sini artinya tidak. Ma terkadang berarti apa, ya kan? Nah, di sini berarti tidak. Apakah kamu memiliki saudara? Jawabannya tidak. Mali akhun berarti gimana terjemahannya? Saya tidak memiliki saudara. Ya, jadi bisa jadi dia tunggal atau punyanya saudari. Ukhti laha tiflun saghirun. Mumtaz. Ukhti laha tiflun saghirun. Apa artinya? Mumtaz. Saudari saya punya anak kecil ya. Saudari saya memiliki anak kecil. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ulangin.
Artinya teman saya memiliki saudari dan saudara dan saudari. Begitu aja ya. Saudara dan saudari. Mumtaz. Taib. Lanjut ke halaman 59. Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun. La naqulu indi akhun. Nah, perhatikan. Artinya kita mengucapkannya indi kitabun dan kita juga mengucapkannya li akhun. Kita tidak mengatakan indi akhun karena akhun itu makhluk hidup ya, makhluk hidup. Jadi pakainya li bukan indi. Itu maksudnya. Taib. Nah, sekarang pelajaran yang ketujuh ma'a. Ya, ma'a ini juga salah satu dzarf atau maf'ulun fih. Boleh ditulis ya. Ma'a artinya salah satu dzarf atau maf'ulun fih yang menunjukkan kebersamaan tempat atau menunjukkan tempat begitu ya. Walaupun terkadang ma'a itu juga menunjukkan kebersamaan waktu. Bisa aja. Tapi jarang mungkin ya, lebih jarang. Taib. Dibaca bareng-bareng. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Jadi kita katakan ma'a itu salah satu dzarf. Makanya dia fathah ya kan, ma'a. Ya mansub. Dan dzarf itu dia mudhaf. Maka isim yang datang setelah mudhaf adalah apa? Mudhaf ilaih. Nah, itulah alasan kenapa Khalidin kasrah atau majrur. Bukan karena ma'a huruf jar. Tapi karena ma'a apa? Mudhaf. Ya, jangan lupa, karena ma'a itu mudhaf. Ini pelajaran selalu kita ulang-ulang. Jadi sebenarnya pelajaran bahasa Arab itu bisa dibilang ya pelajaran yang nggak boleh bolos gitu. Ini apa ujian istiqomahnya berat ya pelajaran bahasa Arab. Kalau pelajaran fikih mungkin aja bolos. Dia nggak hadir fikih zakat tapi hadir fikih haji. Paham nggak dia fikih haji? Paham. Dia nggak belajar fikih puasa tapi belajar fikih ya cara memandikan jenazah. Bisa paham nggak cara memandikan jenazah? Paham ya. Jadi pelajaran fikih mungkin pelajaran yang tidak seperti puzzle, jadi ada bagiannya masing-masing. Nah, tapi kalau bahasa Arab ada bagian yang tidak paham, nanti ke depannya itu ada kaitannya dengan sebelumnya. Ini susah, agak berat ya. Selain bahasa Arab ada juga pelajaran yang nggak boleh bolos. Nah, pelajaran apa kira-kira? Yang ada keterkaitan satu sama lain dari satu bab ke bab yang lain. Siapa yang tahu? Bab apa? Atau pelajaran apa? Matematika. Pelajaran agama apa? Mungkin matematika mungkin. Ada kaitannya sama matematika? Bukan tajwid. Faraid. Bab waris. Nah, ini bab waris ini sebenarnya menyenangkan ya. Sebenarnya menyenangkan. Kalau Ana diminta untuk membahas faraid mungkin butuh 1 pekan. Selesai insyaallah. Ya dari Senin ke Senin gitu. Misalkan setiap maghrib ya. Insyaallah bisa selesai dan bismillah dengan izin Allah insyaallah bisa paham. Tapi kalau ada 1 hari aja yang bolos, nah itu udah nggak bisa. Hari ketiga udah blank gitu. Aduh ini apa yang ngomong apa gitu. Nah, jadi faraid juga salah satu pelajaran yang kita nggak boleh bolos itu. Karena materi pertama sama kedua itu punya keterkaitan kuat. Kedua dengan ketiga keterkaitan kuat. Pelajaran keempat ada kaitannya sama 1, 2, 3. Nah, jadi istilah-istilahnya udah baru lagi. Nah itu makanya butuh keistiqomahan yang kuat. Jadi 2 pelajaran ini kalau kita mau belajar 2 ini berarti doanya lebih harus sungguh-sungguh ya. Atau kita punya anak yang sedang belajar 2 ini kita harus tahu nih ya. Oh ini anak kita mau belajar bahasa Arab dan faraid. Nah berarti kita punya nasihat ya. Jangan sampai bolos. Itu karena sekalinya bolos pengen ikutnya lagi itu berat ya. Sekalinya bolos pengen ikutnya lagi berat dan kesempatannya kadang nggak datang 2 kali. Bukan selalu ada gerbong kereta, enggak. Jadi pelajaran bahasa Arab kadang ada kesempatan, kadang nggak ada ya. Bukan seperti pelajaran yang selalu ada gerbongnya gitu ya. Enggak, ini pelajaran bahasa Arab dan faraid ini dia susah untuk istiqomah ya. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Taib.
Lanjut. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Taib. Pertanyaannya kenapa at-tabibu marfu atau dhammah? Sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai subjek, ya, sebagai subjek. Ma'al muhandisi, ini lagi ma'a mudhaf, al muhandisi mudhaf ilaih, makanya dia majrur. Ya, makanya dia majrur. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Taib. Ini juga artinya jalasa itu artinya duduk. Ini baru ya. Boleh ditulis. Jalasa artinya duduk. Al mudarrisu guru. Berarti guru itu duduk, dan al mudarrisunya marfu atau dhammah karena dia adalah fa'il atau subjek dari jalasa. Ma'al mudiri. Man ma'aka ya Aliyu. Apa artinya? Mumtaz, Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bersamamu hai Ali? Ma'i zamili. Ma'i zamili. Artinya? Bersamaku siapa? Temanku. Mumtaz. Jadi ma'a ketambah ana, zamil juga ketambah ana, jadinya ma'i zamili. Yang bersamaku itu adalah temanku. Aminatu ma'aha zawjuha. Taib. Artinya? Gimana coba artinya? Aminah. Aminah, suami Aminah bersama Aminah. Aminah yang membersamainya suaminya, begitu kan? Aminah yang membersamai suami. Itu kalau mau terjemahan bakunya seperti itu. Tapi ya udah, Aminah bersama suaminya, selesai, ya. Taib. Kalau misalkan tanpa kata ha, ya, tanpa kata ha pada kata ma'a, kita bisa Aminatu ma'a mumtaz. Masya Allah, zauji, ya. Udah refleks nih ya. Refleks. Jadi kalau udah belajar bahasa Arab itu terkadang mau harokat apa udah kepikir gitu, udah kepikir zaujiha. Masya Allah. Bahkan dahulu orang Arab jahiliyah itu, orang Arab yang masih bahasa Arabnya itu masih sangat murni, itu mereka nggak mungkin salah harokat, tuh nggak mungkin. Jadi contoh ya, mereka nggak mungkin bacanya Aminatu ma'a zaujuha, itu nggak mungkin, mustahil. Jadi lidah mereka itu nggak bisa ngomong zaujuha ma'a zaujuha, itu nggak mungkin. Pasti ma'a zaujiha. Nah, kalau ada yang bisa ngomong ma'a zaujuha, berarti itu orang asing yang baru belajar bahasa Arab. Tapi kalau dari lahir udah belajar bahasa Arab, udah dengar orang tuanya bahasa Arab, kemudian tetangganya pakai bahasa Arab, nah itu nggak mungkin melakukan kesalahan tersebut, gitu ya. Sama kayak orang Sunda misalkan, sebagai contoh aja, kalau tiba-tiba disuruh ngomong F gitu, misalkan ngomong apa namanya, apa yang depannya F? Hah? Misalkan Fanta gitu, dia kan ngomongnya Panta, seperti itu ya. Harus dipaksa banget baru dia ngomong Fanta begitu. Makanya ada jokes gitu, kata siapa orang Sunda nggak bisa ngomong F, ya itu fitnah, kata dia begitu. Taib. Bercanda aja. Taib. Kemudian yang keenam, kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Taib. Artinya bagaimana? Mumtaz. Terus? Adalah ammi, itu paman, bukan ummi. Ya. Ammi artinya pamanku. Mumtaz. Masya Allah, yang ummahat juga sepertinya aktif ya, berarti paham. Alhamdulillah. Taib. Sekarang tamrin yang ke-8. Ini ada perbedaan antara isim yang bersambung dengan dhamir. Yang pertama ini yang barisan atas, ini normal, basic. Baitun, baituka, baituhu, baituha, dan baiti. Jelas ya? Nah, namun yang kedua ini yang pernah kita singgung, abun, abuka. Gimana bacanya? Abuka. Nah, jadi nggak bisa dia abuka, harus ketambahan huruf mat kita bilangnya. Tergantung
menyesuaikan harokat di huruf sebelumnya. Kemudian abuhu, abuha, dan abi. Ini disebut dengan apa? Al-asma al-khamsah. Disebut dengan apa? Al-asma al-khamsah. Artinya 5 isim spesial yang harus ketambahan huruf mat ketika mau bersambung dengan domir. Nah, kemarin kan kita bilang ada berapa isim yang spesial ini? 5. Dan kita baru sebutkan abun, ya enggak? Masih ada 4 lagi. Ini yang kedua. Gimana bacanya? Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Mumtaz, barakallahu fik. Taib. Abi wa ummi fil baiti. Kita baca bareng-bareng. Abi wa ummi fil baiti. Taib. Selanjutnya Pak Supri boleh dibaca? Ya ha. Kalau ada ya, isim selanjutnya nggak boleh. Ah, mumtaz, masya Allah. Bagaimana? Ulangi. Mumtaz, masya Allah, itu udah betul semua harokatnya ya. Bareng-bareng. Aina. Baik, Pak Taufik sekarang nomor 3. Huwa mudarrisun. Masya Allah itu betul ya. Harokatnya 100% betul. Bareng-bareng. Akhuka pun mudar. Masya Allah. Taib dari Ummahat 1 nomor 4 boleh. Silahkan. Agak kencang. Tafadhol dibaca. Iya. Fitta ifi, gitu ya. Wa abuha fil madina. Apa harokatnya? Mumtaz. Munawwarati, ya, mumtaz. Mumtaz, barakallahu fik. Bareng-bareng. Mumtaz, barakallahu fik. Ini Arab gundul ya, masya Allah. Taib di bagian Ummahat ada berapa orang? Cuma 1. Taib, masya Allah, tabarakallah. Taib nomor 5, Johan. Wazirun. Mumtaz, barakallahu fik. Bareng-bareng. Mumtaz, barakallahu fik. Artinya murid ini ayahnya adalah seorang menteri, ya, masya Allah, ya. Dan saudaranya adalah pedagang yang besar, ya, luar biasa. Bapaknya menteri, ya, saudaranya pedagang atau pengusaha sukses luar biasa. Taib. Perhatikan kata hadat talibu abuhu wazirun. Coba kata abuhu wazirun. Itu kan ambil aja abuhu wazirun saja. Itu susunan mubtada khobar, ya. Coba diterjemahkan. Abuhu wazirun. Bapaknya adalah seorang menteri. Berarti ada kata adalah, ya enggak? Berarti abu itu mubtada, kemudian dia juga bersambung dengan domir, kemudian wazirun khobar. Kan begitu kan? Mudah. Thayyib. Tapi gabungan abu wazir digabung, ya, digabung. Itu khobar dari hadat talib. Bisa difahami? Nah, jadi pertama kata abu wazir dulu. Mana mubtada? Abuhu. Khabarnya wazir, ya. Tapi gabungan abu wazir itu khabarnya siapa? Hadat talib. Coba terjemahkan. Murid ini bapaknya adalah seorang menteri, titik. Nah, karena hadat talibu ini
adalah isim yang mengawali suatu jumlah, berarti harus dihukumi sebagai mubtada. Tapi kalau dia mubtada harus ada khobarnya dong, kan begitu. Mana khobarnya? Kita bilang khobarnya adalah jumlah dari mubtada khobar Abu Huwazir, begitu ya. Bisa difahami? Itu sebenarnya belum masuk ke pelajaran itu, nanti akan masuk. Setidaknya kami sampaikan ya trailernya seperti itu. Taib. Sekarang masuk ke nomor 6. Ini belum isya ya, masih 15 menit lagi ya. Belnya ngagetin. Taib. Dhahaba akhi ilal madrasati. Wa dhahaba abi ilal jami'ati. Taib. Mudah ya insyaallah. Dhahaba artinya pergi, akhi saudaraku ke sekolah, dan ayahku pergi ke kampus. Jadi saudaranya masih sekolah, masih mahasiswa atau masih sekolah kalau ayahnya sudah menjadi dosen. Mungkin gitu maksudnya. Taib. Perhatikan yang nomor 9. Nah, ini perbedaan antara dua isim. Yang pertama itu yang masih basic. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Mudah ya? Taib. Bawahnya itu nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Berarti dia laki-laki nih, tapi berakhiran nama tak marbutoh, kan ada anomalinya kan? Harusnya tak marbutoh itu identik dengan perempuan. Berarti karena ada anomali ini membuat tidak boleh tanwin. Ya enggak? Bacanya gimana? Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Siapa lagi bisa tambah? Nama laki-laki yang berakhiran tak marbuthah. Siapa lagi? Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Apa lagi? Siapa lagi? Ukkashatu. Ukkasyah. Siapa lagi? Maisaratu. Maisaratu. Siapa lagi? Dhalatu. Ya enggak? Dan masih banyak lagi. Jadi banyak nama laki-laki yang berakhiran tak marbuthah. Kalau kita nemu nama laki-laki yang berakhiran tak marbuthah, boleh enggak ditanwin? Tidak, boleh ditulis di situ ya. Boleh ditulis di situ alasan nama-nama ini tidak boleh ditanwin karena dia nama laki-laki namun berakhiran tak marbuthah. Boleh ditulis langsung di buku cetaknya. Taib. Sekarang Iqra al-asma al-atiyah wadbit awakhiraha. Itu tulisannya kan seperti wa'adbit, yang betul tanpa hamzah ya. Wadbit. Yang benar wadbit, bukan wa'adbit. Bisa difahami? Hamzahnya yang benar wasal, bukan qat'i. Jadi hamzahnya di X aja, diilangin ya. Coba baca bareng-bareng namanya dari awal, dari Khalid sampai Talha. Mumtaz, barakallahu fika. Berarti paham ya insyaallah. Al-kalimatul jadidah. Di sini ada kalimat atau mufradat baru. Az-zamilu. Tadi apa artinya az-zamilu? Teman ya, sama seperti shadiq, as-shadiqu. Az-zawju artinya ya, jadi zauj, kata zauj gitu. Itu sebenarnya artinya pasangan. Bisa istri, bisa suami tanpa harus tambahan tak marbuthah. Itu aslinya seperti itu. Jadi bahasa Arab yang asli seperti itu. Taib. Lalu kapan sejarahnya ada tambahan tak marbuthah jadi zaujatun, berarti istri gitu ya. Sejarahnya ketika ilmu faraid, ilmu waris itu mulai diajarkan. Jadi kalau misalkan dibilang suami meninggalkan anak, dan suami meninggalkan istri dan 2 anak. Ini kalau misalkan sama-sama zaujun kan bingung.
Padahal jatah suami itu kalau nggak setengah, seperempat. Kalau istri kalau nggak seperempat, seperdelapan. Sedangkan kalau sama-sama zaujun kan bingung. Ini yang mana nih, istri atau suami? Jadi, oh kalau istri ditambahin tak marbutah. Dulu orang Arab bilangnya zaujun itu bisa artinya suami, bisa istri, tergantung konteks gitu. Ya. Jadi kita artikan az-zauju itu pasangan, gitu ya. Wahidun. Satu. Fatan, ada nggak fatan tadi? Fatan itu artinya pemuda. Ya, boleh ditulis. Fatan, fata, al-fata atau fatan. Ini sama seperti Musa, Isa, fata, isi mangkus kalau ingat ya. Kemudian ma'a artinya bersama, at-tiflu anak kecil, sama seperti al-waladu mungkin ya. Tapi ada bedanya. Al-Kuwaitu artinya negara Kuwait ya, negara Kuwait yang notabene mata uangnya lebih kuat daripada dolar katanya seperti itu. Taib ad-darsul hadiya asyar. Pelajaran ke-11 baiti, rumahku. Nah, di sini ada paragraf ya, ada 2 paragraf ya kurang lebih. Ana yakin ya para jamaah sekalian bisa mengharokatinya. Ya, sebelum ana baca silakan diharokati aja. Yang pertama gimana bacanya? Terus? Masya Allah bisa, dah silakan diharokati. Waktunya 2 menit ya, atau 3 menit lah. Kalau ada mufradat yang tidak diketahui boleh ditanyakan, baik ke teman atau ke ana pribadi. Hadiqah artinya apa? Ya, kebun atau taman ya. Mungkin lebih ke taman, afwan. Hadiqah itu lebih ke taman. Ya, lebih ke taman. Hadiqatun artinya taman. Mirip seperti jannatun. Jannatun itu artinya taman ya. Ya, surga, Masya Allah. Jadi taman itu identik dengan keindahan. Tapi kalau kebun itu menghasilkan sesuatu. Jadi misalkan punya kebun kelapa sawit, ya nggak masalah mau kebunnya itu bentuknya gimana, yang penting ada hasilnya gitu. Atau kebun durian dan lain sebagainya. Tapi kalau taman itu biasanya di setting ya supaya estetik dan enak dipandang. Nafidatun apa kira-kira? Jendela Pak. Nafidatun jendela. Mumtaz ya. Kalau ada yang tidak diketahui langsung tanya.
Apa artinya fihi? Di dalamnya, Mumtaz. Jadi di dalam rumahku ada taman ada taman kecil ya. Masya Allah, jadi di dalam rumah ada taman luar biasa. Maftuhatun. Maftuhah artinya terbuka. Al-babu maftuhun. Di sini kan nafidatu ghurfati maftuhatun. Karena dia mengikuti mubtada'nya yang muannats. Nafidah muannats berarti maftuhatun, ya bukan maftuhun. Mirwahatun. Mumtaz. Ini juga baru ya. Apa artinya mirwahatun? Kipas angin. Mirwahatun. Yang terakhir ana, gimana bacanya? Kalimat terakhir ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu itu artinya saya menyayangi ya. Saya menyayangi ayah dan ibuku dan saya menyayangi saudara dan saudariku ya. Jadi uhibbu artinya saya menyayangi. Baik, sudah bisa diterjemahkan semua tadi? Alhamdulillah. Ada kendala? Tidak ada ya? Sudah masuk waktu Isya? Belum, 3 menit lagi. Baik, selanjutnya tamarin iqra waktub. Coba dibaca bareng-bareng. Man fi. Jawabannya fihi hamidun. Mumtaz. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Siapa yang ada di dalam rumah ini? Di dalam rumah ini, begitu ya. Jadi haknya itu kembali ke hadzal bait. Ya, kembali ke hadzal bait. Taib. Fi ini kan aslinya huruf jar, ya enggak? Fi ini aslinya huruf jar. Nah, ini dia bersambung dengan dhamir, ya. Sebenarnya dhamir itu mabni. Tahu ya artinya mabni ya? Tidak berubah-ubah. Jadi fihi, hi di sini bukan karena huruf jar, bisa difahami ya. Emang begitu aja gitu. Jadi karena mabni ya. Taib. Kemudian hamidun dibaca hamidun. Jadi bukan fihi hamidin. Dulu pas kami belajar, kami bacanya fihi hamidin gitu. Dulu kami bilang ke Ustadz fihi hamidin gitu. Ustadznya bilang hamidun. Kenapa hamidun Ustadz? Kan ada fi-nya gitu ya. Jadi fi itu hanya memberikan pengaruh kepada domirnya, tapi kebetulan domirnya mabni gitu. Jadi hamidunnya nggak ada pengaruh ke huruf jarnya. Jadi tetap dibaca hamidun. Taib nomor 2. Artinya apa yang ada di dalam tas. Madza fil haqibati? Jawabannya fiha. Kenapa fiha? Karena tas itu muannats ya. Fiha gimana bacanya? Wa qalami wa daftari. Taib. Kita habiskan 3 sampai 5. Man. Lanjut. Mumtaz. Nomor 4. Fi masjidil jami'atil ana, gitu ya jawabannya. Ma fihi ahadun. Nomor 5.
Jawabannya fihal mudi ru, bukan mudiri ya. Karena udah habis kan tadi, udah kami jelaskan fihal mudiru. Taib. Iqra. Gimana bacanya? Nomor 1 sampai nomor 6. Uhibbu sallallahu alaihi wasallam lughatal arabiyyah. Masya Allah tabarakallah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Silakan Pak. Bukan. Dia huruf jar ketemu domir gitu. Huruf jar ketemu domir. Jadi kalau ketemu domir, rata-rata huruf jar yang sebelumnya ya sukun, domirnya jadi kayak kasroh. Seperti fihi, ilaihi, alaihi, nah gitu kan. Sallallahu alaihi kan aslinya ala, hinya tuh kembali kepada Muhammad. Muhammadun sallallahu, semoga Allah memberikannya salawat, alaihi ke atasnya, wasallama dan memberikan salam. Jadi itu contoh ya. Mumtaz. Uhibbu Allah. Jadi di sini, ini pelajaran baru sebenarnya Pak, tapi nggak apa-apa ya, sebentar. Jadi uhibbu itu kan artinya saya mencintai. Di sini lafzul jalalahnya sebagai objek yang dicintai. Nah, objek itu dalam bahasa Arab artinya maf'ulun bih, bukan maf'ulun fi. Beda lagi, maf'ulun bih. Nah, objek itu harus fathah juga, harus fathah. Contoh, doroba artinya memukul, ya. Doroba Muhammadun, anjing. Apa bahasa Arabnya anjing? Nah, berarti gimana? Doroba Muhammadun kalban. Karena anjing jadi objek yang dipukul. Hamid memukul kucing. Bagaimana bahasa Arabnya? Doroba Hamidun kitton. Nah gitu ya. Memukul ayam. Doroba Hamidun dikan. Harus fathah. Nah ini juga uhibbun nabiyya, uhibbullah, karena jadi objek yang dicintai. Uhibbul lughatal arabiyyah. Ingatkan insyaallah pekan depan kita buka dengan pembahasan maf'ulun bih. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.